Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Bella Alfifah dari Prodi BKPI semester 2. Selamat menyaksikan video dari saya. Baik, langsung saja saya akan meneruskan pembahasan dari materi sebelumnya. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Beliau lahir pada tahun 985 Masehi. Beliau tidak banyak membicarakan masalah mengenai pendidikan, namun hanya beberapa pendapat saja yang hampir sama dengan pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, yaitu diantaranya yang pertama, anak harus dijauhkan dari kemarahan, rasa takut, perasaan sedih, dan kurang tidur. Yang kedua, setiap anak harus diperhatikan keinginan atau kesukaannya dan diusahakan untuk memenuhinya, serta anak-anak harus dijauhkan dari hal-hal yang tidak disukai. Menurut Ibnu Sina ada dua manfaat yang diperoleh, yaitu manfaat jasmani dan manfaat rohani. Keempat yaitu Muhammad Abduh. Beliau merupakan ulama cendekiawan Mesir atau mahaguru Universitas Al-Azhar di Kairo. Dalam proses mengajar, beliau lebih menekankan pada metode yang berprinsip atas kemampuan rasio dalam memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk melakukan modernisasi dalam sistem pendidikan, beliau mengusulkan adanya 3 jenis sekolah. Yang pertama, sekolah dasar yang mengajarkan membaca, menulis, berhitung, sejarah Islam, pendidikan agama, dan pendidikan moral, sebagaimana sekolah dasar pada umumnya. Yang kedua, sekolah khusus negeri yang mendidik calon pegawai dan calon perwira militer. Hendaknya juga diberi pendidikan agama dan pendidikan moral. Jadi, mereka tidak hanya mempelajari bagaimana menjadi calon abdi negara yang baik, tapi mereka juga mempunyai bekal agama dan moral yang baik. Yang ketiga, sekolah khusus untuk mendidik calon ulama. Hendaknya diberi mata pelajaran yang lebih luas, artinya tidak hanya pendidikan Islam, melainkan juga pengetahuan umum, seperti memasukkan mata pelajaran asing, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan lain-lain. Terdapat beberapa sistem pendekatan metodologis yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan psikologis. Dalam hal ini lebih mendorong manusia untuk berpikir secara induktif dan deduktif tentang segala ciptaan yang ada di langit dan di bumi untuk dipergunakan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, pendekatan sosiokultural. Manusia tidak hanya makhluk individual yang menghamba kepada Tuhannya, melainkan juga makhluk sosial budaya yang dikaruniai potensial untuk menciptakan sebuah sistem keberlangsungan hidupnya. Artinya, manusia satu akan membutuhkan peran manusia lain untuk keberlangsungan hidupnya saat ini. Yang ketiga, pendekatan saintifik, yaitu memandang manusia diciptakan dan dikaruniai daya atau potensial untuk menciptakan dan menemukan hal-hal yang baru yang kemudian akan dikembangkan menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya. Dalam hal penemuan dan ciptaan ini bisa berupa pengetahuan, teknologi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan manusia, di mana pada hakikatnya tercermin dalam gaya bahasa hithab Tuhan yang bersifat direktif, yaitu antara lain sebagai berikut. Pertama, mendorong manusia untuk menggunakan akal pikirannya dalam menelaah dan mempelajari gejala yang terjadi dalam kehidupannya sendiri maupun yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, mendorong manusia untuk mengamalkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mendorong manusia untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan mengaktualisasikan keimanan dan ketakwaannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terkandung di dalam perintah sholat, siam, jihad fisabilillah, dan lain-lain. Artinya, seberapapun ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh, alangkah baiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendorong untuk berjihad. Melalui jihad fisabilillah tersebut, manusia akan memperoleh jalan kebenaran Tuhan. Selain itu, berjihad di sini juga berarti bersungguh-sungguh dalam pekerjaan.
sungguh-sungguh dalam pekerjaan tersebut, sungguh-sungguh dalam pekerjaan yang telah ia terapkan, itu akan menghasilkan sebuah keberuntungan untuk dirinya sendiri. Yang keempat, dalam usaha meyakinkan manusia bahwa Islam itu merupakan kebenaran mutlak, Tuhan sering kali menggunakan metode pemberian suasana pada situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, Allah memerintahkan agar orang-orang yang telah beriman digembirakan dengan gambaran surga yang membahagiakan dan sebagainya. Yang kelima, metode mendidik secara kelompok yang dapat disampaikan dengan metode mutual education. Sebab dengan kelompok tersebut, proses memahami dan mempelajari akan lebih efektif, karena manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dapat saling bertanya dan saling mengoreksi apabila salah satu di antaranya melakukan kesalahan. Yang terakhir, metode pendidikan dengan cara instruksional, yaitu mengajar yang lebih menitik beratkan pada kecerdasan dan pengetahuan. Misalnya, Allah telah mengajarkan tentang ciri-ciri orang yang beriman dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan sehari-hari. Nah, maka dengan kecerdasan yang ia miliki dan pengetahuan yang telah ia dapatkan, manusia tersebut dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dapat ia kerjakan, mana yang seharusnya tidak akan ia kerjakan. Begitu pula seterusnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.